Ya, sekarang kita berjumpa lagi bersama saya Kak Trisna. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai siklus air. Ada yang tahu dari mana asalnya air? Karena apa? Karena air ini sangat bermanfaat bagi kita, baik itu untuk mencuci, untuk minum, ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Karena kalau kalian tahu tidak, bahwa di dalam tubuh kita ini 70% itu mengandung air. Nah, oleh karena itu, supaya kalian tahu dari mana asal itu air dan bagaimana kita cara merawatnya, marilah kita bertanya kepada ahlinya. Kita akan dengar penjelasan dari Dinas ESDM. Ada yang tahu apa itu Dinas ESDM? Ya, supaya kalian tahu, mari kita lihat video tayangan berikut ini. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah, air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari, sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini. Tayangan dari para ahli, yaitu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Jawa Barat itu ya. Gimana? Dari video tersebut kalian sudah paham belum? Nah, untuk menguji kepahaman kalian mengenai video tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. Oke?
Adik-adik, marilah kita menjaga air ini, karena air ini tentunya sangat banyak fungsinya bagi kehidupan kita. Karena ketersediaan air ini dipengaruhi yang pertama oleh tanah, yang kedua yaitu iklim. Nah, jika kita lihat pada saat ini tentunya ketersediaan air bersih sangat sulit. Karena apa? Karena lahan tanah yang ada di lingkungan kita ini semakin sedikit. Oleh karena itu, untuk membuktikan bagaimana air bersih yang ada di dalam tanah ini ada, marilah kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Yang pertama, mari kita siapkan 1 buah batu bata. Yang kedua, marilah kita siapkan beberapa buah batu. Yang ketiga, kita siapkan 2 buah loyang yang kita isi dengan air setinggi 6 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan batu dan batu bata ke dalam loyang yang sama. Kita tunggu 1 jam dan kita lihat apa reaksi.